Berjumpa lagi di channel Teknik Tekstil Kimia Tekstil dengan saya Krisnawan yang akan memberikan pengetahuan belajar kamu dengan judul Pengantar Teknologi Tekstil. Pengetahuan apa yang akan kamu dapatkan dalam video ini? Yang pertama, pengetahuan serat-serat tekstil. Yang kedua, pengetahuan benang tekstil. Selama 1 semester, kamu akan mendapatkan ilmu tentang 2 pengetahuan tersebut yang akan saya berikan. Bab pengetahuan serat-serat tekstil. Materi yang pertama adalah serat alam, kemudian yang kedua adalah serat buatan, dan yang ketiga adalah bentuk dan sifat serat. Serat alam. Serat alam adalah serat yang tumbuh di alam. Serat ini tersedia di alam, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, maupun dari mineral. Dalam gambar di samping ini adalah klasifikasi serat alam. Serat alam dibagi menjadi 3 macam. Kemudian dari masing-masing jenis serat ini, ketiganya, ada dibagi lagi beberapa jenis serat. Di sini terlihat serat tumbuhan, yang dimana serat alam jenisnya adalah serat tumbuhan, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada biji, ada batang, ada daun, dan ada buah. Serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan diambil dari biji, misalnya adalah kapas dan kapuk. Kemudian serat tumbuh-tumbuhan yang dari batang, misalnya serat flek, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan sun. Kemudian yang dari daun ada serat albaca, serat sisal, dan serat henequin. Kemudian yang dari buah ada sabut kelapa. Kemudian, serat alam yang berasal dari binatang atau hewan, di sini ada serat staple dan serat filamen. Yang dari jenis serat staple adalah serat wool yang berasal dari hewan biri-biri. Kemudian serat filamen berasal dari sutra. Berikutnya adalah serat mineral. Ini adalah serat asbes, terdiri dari serat chrysotile dan serat crocodolite. Serat kapas. Disajikan beberapa gambar serat kapas. Ini adalah serat kapas yang masih berada di ladang atau di kebun. Biasanya serat kapas ini dibudidayakan di luar negeri, sehingga pabrik-pabrik tekstil, utamanya adalah pemintalan atau spinning, dia mengimpor serat kapas dari luar negeri. Di sini bisa kita lihat adalah serat kapas yang masih di ladang atau kebun. Kemudian ini adalah gambar serat kapas secara lebih dekat. Ada batangnya, ada kapasnya. Kemudian ini adalah proses pemanenan serat kapas yang digunakan mesin, berupa truk untuk memanennya. Kemudian di sini adalah gambar serat kapas di industri pemintalan atau spinning. Adalah proses di mana dilakukan sortir serat kapas. Karena serat kapas yang baru datang itu biasanya dia masih mengandung batang, daun, kemudian ada juga bulu ayam, ada besi, ada sampah dan kotoran. Dibersihkan di proses ini. Kemudian kalau kita ingin
secara mudah mendapatkan serat kapas adalah dengan membelinya di toko-toko, biasanya tersedia dalam kemasan seperti ini, atau biasa kita sebut sebagai kapas wajah. Nah, kalau kita buka kemasan kapas wajah ini, nanti dalamnya ada lembaran-lembaran kapas. Ini adalah kapas yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan benang. Penjelasan mengenai serat kapas. Yang pertama adalah tanaman kapas. Serat kapas dihasilkan dari rambut biji tanaman jenis Gossypium. Ada 4 jenis Gossypium, ya. Di antaranya adalah Gossypium arboreum, berasal dari India, Gossypium herbaceum, Gossypium barbadens, berasal dari Peru, Gossypium hirsutum, berasal dari Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Ya. Gossypium arboreum yang dikenal sebagai kapas desi hanya dalam jumlah yang sangat kecil, artinya terbatas. Seratnya sangat kasar, hanya digunakan untuk keperluan khusus seperti campuran wool. Jadi dicampur dengan serat wool yang berasal dari binatang biri-biri. Gossypium barbadens di Amerika muncul sebagai tanaman yang menghasilkan kapas dengan mutu tinggi karena seratnya halus dan stapelnya panjang. Seratnya halus dan seratnya panjang. Kapas ini dikenal sebagai Sea Island. Gossypium yang berhasil dikembangkan menjadi tanaman industri adalah Gossypium hirsutum yang kemudian dikenal sebagai kapas upland atau kapas Amerika. Sebelum ditanam sebagai tanaman industri, kapas merupakan tumbuhan semak daerah tropis yang berbentuk piramida dengan tinggi sekitar 1-2 meter. Diameter batang sekitar 5-7,5 cm sepanjang cabang-cabangnya. Di perkebunan, kapas ditanam dalam bentuk barisan-barisan yang berjarak sekitar 1 meter dengan 2-6 tanaman setiap 30 cm sepanjang barisan. Pertumbuhan kapas banyak dipengaruhi oleh susunan tanah, iklim, pemeliharaan, dan sebagainya. Pertumbuhan kapas memerlukan 6-7 bulan cuaca panas, sinar matahari yang banyak, dan udara yang lembab dengan suhu antara 15-30 derajat Celcius. Pada umumnya, biji kapas ditanam pada pertengahan April. Biji tumbuh 15 hari setelah waktu tanam. Pada akhir Juni, yakni umur sekitar 2,5 bulan, tanaman mulai berbunga dan terus berbunga sampai akhir Agustus atau pertengahan September, selama 2-2,5 bulan. Buah kapas mencapai besar maksimum 17-20 hari setelah berbunga dan akan membuka 45-50 hari sesudahnya, yaitu pada pertengahan sampai akhir September. Ya, bisa kita lihat, ya, ditanam pada pertengahan April, kemudian bisa untuk siap dipanen di akhir September. Ya. Jadi memang karena serat kapas adalah serat alam, ya, berasal dari alam, disediakan oleh alam, maka tentunya keberadaannya, ya, banyak sedikitnya serat kapas yang tersedia, ya, bergantung pada kondisi alam. Ya. Jadi kadang bisa dikatakan kapas itu stoknya langka, bisa juga stoknya melimpah. Nah, seperti halnya ketika kita menanam padi. Serat kapas mulai tumbuh pada saat tanaman berbunga dan merupakan pemanjangan sebuah sel tunggal dari epidermis. Sel ini membesar hingga berbentuk silinder dengan diameter maksimum
dengan diameter maksimum selama 17-25 hari setelah bunga kapas membuka. Pada saat ini serat merupakan sel yang sangat panjang dengan dinding tipis yang menutup protoplasma dan inti. Pada saat yang sama, serat-serat yang pendek dan kasar yang disebut dengan linter juga tumbuh. Pemetikan awal biasanya dilakukan dengan tangan. Ya, jadi pemetikan awal, pemanenan awal ketika kapas siap dipanen dan dipetik oleh petani menggunakan tangan. Kemudian untuk selanjutnya pemetikan dilakukan dengan menggunakan mesin. Kemudian di sini dijelaskan ada beberapa kerugian apabila pemetikan kapas dilakukan menggunakan mesin. Di antaranya pertumbuhan serat kapas yang tidak seragam. Ya. Kemudian pemetikan dengan menggunakan mesin dilakukan serentak sehingga menghasilkan kedewasaan serat yang tidak seragam. Karena serat kapas ini merupakan serat alam sehingga tidak semuanya itu berkembang secara sama. Nah, antara tanaman A, tanaman serat kapas A dan tanaman serat kapas B mungkin berbeda pertumbuhannya. Nah, ini menyebabkan jika dipanen menggunakan mesin yang serentak, ya, maka ada serat-serat yang tidak atau belum dewasa yang ikut terpanen. Batang dan daun akan menodai serta apabila tanaman tertekan dalam proses pemetikan. Ya. Kalau menggunakan mesin maka tentunya seperti batang kapas, batang tanaman kapas dan daun ini ikut terpetik. Kemudian batang, daun dan kulit yang tercampur dengan kapas akan menurunkan mutu kapas. Ya. Kenapa disebut mutunya turun? Karena kalau kapas itu banyak kotorannya atau kontaminannya ketika akan diproses di pemintalan, maka dia akan menjadikan maka kapas itu merupakan kapas yang kotor sehingga perlu dilakukan pembersihan. Jadi proses pembersihannya harus dilakukan proses pembersihan yang lebih. Kemudian pemisahan serat kapas dari bijinya disebut gining. Gining meliputi proses pengeringan, pembersihan kapas berbiji, pemisahan serat dari biji dan pembersihan serat. Yang kedua adalah bentuk serat kapas. Bentuk memanjang, ya, bentuk serat memanjangnya, atau biasa disebut sebagai penampang membujur. Dasar mempunyai bentuk kerucut pendek yang selama pertumbuhan serat tetap tertanam di antara sel-sel epidermis selaput luar biji. Badan merupakan bagian utama dari serat kapas, yaitu 3/4 sampai 15/6 panjang serat. Bagian ini mempunyai diameter yang sama, dinding yang tebal dan lumen yang sempit. Ujung serat merupakan bagian yang lurus dan mulai mengecil dan panjangnya kurang dari 1/4 bagian. B. Bentuk melintang atau penampang melintang. Kutikula merupakan lapisan terluar dari serat yang mengandung lilin, pektin, dan protein. Lapisan ini merupakan bagian dalam serat. Dinding primer merupakan dinding sel yang asli dan tipis yang terdiri dari selulosa mengandung pektin, protein, dan zat-zat yang mengandung lilin. Dinding ini tertutup oleh zat-zat yang menyusun kutikula. Selulosa dalam dinding primer berbentuk benang-benang halus yang disebut fibril.
lapisan antara. Lapisan antara merupakan lapisan pertama dari dinding sekunder. Bentuknya sedikit berbeda dengan dinding sekunder dan dinding primer. Dinding sekunder merupakan lapisan-lapisan selulosa yang merupakan bagian utama serat kapas. Dinding sekunder juga merupakan fibril yang membentuk spiral dengan sudut 20-30 derajat. Dinding lumen lebih tahan terhadap reaksi-reaksi tertentu dibandingkan dengan dinding sekunder. Lumen merupakan bagian kosong dalam serat. Bentuk dan ukurannya bervariasi dari serat ke serat. Lumen berisi zat-zat padat yang sebagian besar terdiri dari nitrogen. Di sini adalah gambar dari penampang melintang dari serat kapas. Jadi bentuknya seperti kedelai, ya, kedelai dengan ada bagian tengahnya. Yang A, bagian luar adalah kutikula atau lapisan luar. Yang B adalah dinding primer. Yang C merupakan dinding sekunder. Kemudian D adalah lumen, ada lumennya. 3. Komposisi serat kapas. Yang pertama, serat kapas mengandung selulosa. Nah, ini penting. Analis menunjukkan bahwa serat kapas tersusun atas selulosa dengan rumus kimia C6H10O5N, merupakan polimer linier yang tersusun dari kondensasi molekul-molekul glukosa C6H12O6. Derajat polimerisasi selulosa pada kapas kira-kira 10.000 dengan berat molekul kira-kira 1.500.000. Pektin atau pektat atau pektin. Pektin adalah zat yang penting di antara zat-zat bukan selulosa yang menyusun serat. Pektin adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi dan struktur yang hampir sama dengan selulosa. Perbedaannya yaitu selulosa pecah ke dalam glukosa, sedangkan pektin terurai menjadi galaktosa, pentosa, asam poligalakturonat, dan metil alkohol. C. Protein. Diperkirakan bahwa zat-zat protein yang terdapat dalam kapas adalah sisa-sisa protoplasma yang tertinggal dalam lumen setelah selnya mati dan saat buah membuka. Komposisi protein dan sifat-sifatnya dalam serat tidak banyak diketahui. D. Lilin. Lilin adalah zat-zat yang diekstraksi dari kapas dengan menggunakan pelarut-pelarut organik. Lilin ini tersebar ke seluruh dinding primer sehingga merupakan lapisan pelindung yang tahan air pada serat-serat kapas mentah. Adanya lilin dalam serat akan mempermudah pemintalan karena bertindak sebagai pelumas, tetapi akan mengurangi gesekan antara serat yang menyebabkan kekuatan benangnya turun. Debu berasal dari daun, kulit, buah, dan kotoran-kotoran yang menempel pada serat. Analis menunjukkan bahwa penyusun utama debu adalah magnesium, kalsium, kalium karbonat, fosfat, sulfat, klorida, dan garam-garam karbonat. Pemasakan dan penggelantangan akan mengurangi kadar debu di dalam kapas. Ya, jadi proses setelah benang itu ditenun, maka kemudian dilakukan pemasakan dan penggelantangan yang akan ini mengurangi kadar debu dalam kain kapas. Berikut adalah komposisi serat kapas. Selulosa, pektat, protein, lilin, debu, pigmen, dan zat-zat lain. Ini persentase terhadap berat keringnya. Keempat, sifat-sifat serat kapas. A. Warna. Warna kapas tidak sangat putih, ya, tetapi kecoklat-coklatan krem. Kapas Mesir dan Pima mempunyai serat yang lebih panjang dan warna yang lebih krem daripada kapas Upland dan Silen. Cuaca yang lama, debu, dan kotoran dapat menimbulkan warna keabu-abuan. Tumbuhnya jamur sebelum pemetikan menyebabkan warna putih kebiru-biruan yang tidak dapat dihilangkan dengan pemutih. Ya. B. Kekuatan. Kekuatan serat kapas terutama dipengaruhi oleh kadar selulosa di dalam serat.
serat kapas dalam keadaan basah kekuatannya semakin tinggi. Sebaliknya, serat lain, terutama serat buatan dan serat binatang, umumnya kekuatan akan berkurang dalam keadaan basah. Kebalikannya, kekuatan serat kapas per bundel rata-rata 96.700 pound per inch dengan kekuatan minimum 70.000 dan maksimum 116.000 pound inch kuadran. C. Mulur serat kapas saat putus tergolong tinggi di antara serat-serat selulosa lainnya. Serat alam yang mulurnya lebih tinggi dari kapas adalah wool dan sutra. Mulur serat kapas berkisar antara 4 sampai 13% dengan rata-rata 7%. Kelihatan. Dari kata lihat, kelihatan adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menerima kerja. Kelihatan serat kapas relatif tinggi dibanding serat alam lain, tetapi relatif rendah jika dibandingkan dengan wool, sutra, dan selulosa yang diregenerasi. E. Kekakuan. Kekakuan serat dapat diartikan sebagai daya tahan serat terhadap perubahan bentuk. Kekakuan serat tekstil dinyatakan sebagai perbandingan antara kekuatan saat putus dengan mulur saat putus. F. Moisture gain atau MR atau kandungan uap air. Moisture gain serat kapas bervariasi dengan perubahan kelembapan relatif udara sekelilingnya. Moisture gain serat kapas pada kondisi standar berkisar. Moisture gain serat kapas pada kondisi standar berkisar. Moisture gain serat kapas pada kondisi standar berkisar antara 7 sampai 8,5%. G. Berat jenis. Berat jenis kapas berkisar antara 1,5 sampai 1,56%. Indeks bias. Indeks bias serat kapas yang sejajar dengan sumbu serat adalah 1,58 dan yang melintang dengan sumbu serat adalah 1,53. I. Bentuk morfologi serat. Nah, ini menggunakan mikroskop ya. Jadi melihat serat kapas dengan mikroskop. Caranya kita ambil satu atau beberapa helai serat kapas, kemudian kita gunakan mikroskop untuk melihatnya. Ini bentuk penampang membujur serat kapas. Terlihat seperti pita terpuntir. Kemudian ini bentuk penampang melintang serat kapas, yakni serat yang seperti ini tadi dipotong, kemudian dilihat diameternya, ya, dengan cara khusus. Kemudian kita masukkan ke mikroskop, kita bisa melihat, ya, ini adalah bentuk penampang dari serat kapas seperti biji kedelai. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya, serat kapas bagian kedua.